Halo dunia Indonesia, kembali lagi di Habibie Alika TV. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Kali ini kita lagi ada di segmen otomotif ya. Kita akan mengganti ini master rem ya. Untuk master rem di depan bosnya ini. Nah, master rem di depan bosnya ini master rem yang lama atau central remnya. Kenapa central remnya diganti? Karena ada rembesan di sininya ya. Rembesan di sini pada ujung sini nih. Ya itu ada rembesannya di situ. Sebelumnya itu adalah Aishin, mereknya ini Aishin diganti dengan merek Shaniko ya. Nah ini mereknya. Jadi karena ada rembesan itu bisa menyebabkan nanti ini ya remblong pada kijang kapsul SG tahun 2000. Nah, bagaimana cara mengganti ini master rem atau central remnya? Kita cek video berikut ini. Saksikan sampai habis. Berapa harga semua ini sampai jadi habis? Check this out. Ya, ini kita sekarang lagi untuk melepas masnya. Yang pertama kita harus menggunakan kunci pas untuk melepas sebelah kanan dan sebelah kiri yang menempel kepada booster rem. Nah, jadi kita lepaskan dulu untuk kedua ini ya, bautnya kanan dan kiri. Setelah kita buka, kemudian kita buka bagian selang rem ini ya, di selang rem yang menuju ke master remnya. Jadi di situ ada yang di atas dan di bawah. Itu kuncinya kunci 12 ya guys. Jadi kunci pasnya untuk di selang remnya itu adalah nomor 12. Jadi kita kendorkan dulu. Kita lepas semuanya untuk selang remnya atas dan bawahnya. Setelah terlepas semuanya, nanti baru kita cek bagian dalamnya untuk master rem ini. Nah, ini ya. Jadi setelah kita buka, sekarang kita tuangkan oli yang di dalamnya ini ya. Olinya masih banyak. Nah ini ya guys, itu yang besarnya ke bawah itu. Udah cukup lama ini, 2016. Jadi sampai dengan tahun 2021 bulan Januari ini udah berapa tahun tuh ya? 16, 17, 18, 19, 20. Sekitar 4 tahun lebih. Nah itu udah. Nah ini kita tuangkan dulu olinya, semuanya oli remnya kita tuangkan dari dalam master remnya ini. Kemudian kita buka dengan tang yang bukan jepit ya, tapi yang tang untuk keluar. Jadi ada seal yang harus kita cek nih, yang rusak sealnya atau master remnya. Jadi biar ketahuan bagian mana yang rusak dan kita bisa perbaiki untuk diganti. Ya teman-teman semuanya, untuk dalamnya master rem itu seperti ini. Jadi setelah kita tadi ambil pakai tang, ini dalamnya. Jadi untuk mengecek master rem itu yang rusak apanya, master remnya atau dalam sealnya itu. Jadi kita bongkar dulu, cek, ternyata sealnya masih bagus, jadi masih berfungsi. Cuman yang rusak adalah untuk ini. Jadi udah colong banget untuk master remnya. Ya ini ya, yang menyebabkan rembes di bawah sini. Jadi yang menyebabkan rembes itu adalah karena udah colong banget. Jadi untuk sealnya udah percuma, nggak bisa menahan. Karena sebelumnya udah pernah ngempos untuk remnya, kemudian diganti sealnya ya, di sealnya diganti. Kemudian infonya harus mengganti master rem atau gelondong ini kalau terjadi masalah lagi dengan remnya. Sekitar tahun 2016 ganti sealnya, dan ini tahun 2021 bulan Januari ganti. Udah cukup lama ya. Jadi kita ganti untuk master remnya, kita ganti dengan dari merek Aisin, terus kita ganti merek Shaniko dari Thailand. Bagaimana untuk proses cara menggantinya? Check this out video berikut ini. Ya, kita unboxing dulu guys untuk master rem Shaniko ini dari Thailand. Ya, bagaimana kita setelah buka, cek, dan kemudian kita kerjakan untuk dipasang di booster remnya ya. Nah, ini yang lama nih seperti ini ya guys. Tadi udah saya jelaskan bahwa kerusakannya di master remnya karena udah colong banget itu yang jalur pipanya, jalur sealnya itu ya. Jadi udah tergerus. Sebelum kita pasang, kita kasih sealant dulu. Ini ya, solatip sealant ini agar pada waktu dipasang dia nggak kocelak atau pas pada tempatnya di booster remnya. Jadi kita pasang dulu secukupnya. Setelah cukup, kemudian kita pasangkan di booster rem. Jadi seperlunya aja, nggak perlu sampai sealnya habis satu. Nah ini kita pasangkan. Nah ini jadi untuk pasangkan kepada mobil Kisul SGX 2000 ya. Nah kemudian setelah itu kita pasangkan lagi baut sebelah kanan kirinya pada booster remnya.
agar pastikan kuat untuk memasang dan jangan terlalu kencang juga, nanti takutnya ini ya rusak bautnya. Jadi pastikan pas. Setelah semua terpasang kanan dan kiri, kemudian nanti kita lanjutkan kepada ini ya, pengetesan. Jadi nggak langsung dipasang untuk ininya, selang yang untuk menuju ke rem ke bawah itu. Jadi master rem yang ke bawah itu. Jadi ini harus kita dikocok dulu, mesinnya dinyalakan terlebih dahulu. Nah, itu untuk tutup-tutupnya yang oranye tadi dilepas dulu ya. Nah, jadi kita kemudian isi oli remnya. Pakai STP nih ya. Jadi bisa Firestone, bisa STP. Jadi kita isi sampai full. Kemudian cara pengecekan atau pengetesan remnya, jadi dimenyalakan mesinnya terlebih dahulu. Mesin mobil terlebih dahulu dinyalakan, kemudian ditutup untuk lubang-lubang di sebelah atas dan sebelah kiri ya. Sebelah kanan, nah itu ditutup dulu, kemudian dinyalakan mesinnya. Setelah nyala, kemudian dikocok-kocok secara perlahan dikocok, kemudian nanti ketika udah mulai turun itu baru diangkat lepas. Nah, ketika udah ada semburan-semburannya itu langsung kita tutup dengan selang yang di atas ya. Selang yang di atas dulu terlebih dahulu kita tutup. Kita pasangkan selang yang di atas untuk menuju ke master rem yang di bawah. Untuk menuju yang kalau di dalam itu kaki ya. Jadi mesinnya ini harus menyala, ngetesnya. Mesinnya dinyalakan, kemudian ditutup untuk katup atau lubang yang master rem yang di atas, dan di samping sebelah kanan ditutup dahulu, dikocok secara perlahan untuk kaki ya. Yang di dalam setir itu kan ada kopling, gas, rem. Nah, remnya itu dikocok secara perlahan sampai dalam. Kemudian setelah itu yang di master remnya katupnya dibuka perlahan atau dilepaskan agar nanti ketika ada semburan berarti itu udah mulai bisa masuk. Nah, kemudian kita masukkanlah selang remnya yang paling atas. Kemudian kita tutup kembali dengan kunci nomor 12. Nah, ini ya. Agak susah masuknya karena ini baru. Jadi agak masih rapat gitu ya. Nah, nanti kita masukkan secara perlahan, masih bisa. Nah, ini setelah kita bisa masukkan, kemudian kita kunci dengan kunci 12 sampai tertutup benar-benar ya. Itu kemudian habis itu kita ulangi lagi, kita kocok remnya untuk menutup katup yang sebelah kanan ya, yang terlihat nih di bawah yang tabung olinya itu. Nah, di situ ada juga untuk selang remnya juga. Nah, ini ditutup dulu pakai tangan, pakai jari, kemudian dikocok remnya yang di dalam, satu orang dalam untuk mengocok remnya sampai keluar semburan oli remnya. Nah, setelah keluar semburan oli remnya, baru kita masukkan selang pipanya lagi ke dalam katupnya itu ya, katup atau lubang master rem di situ yang sebelah kanan. Setelah kita masukkan, kita kencangkan lagi dengan baut nomor 12. Setelah kencang, kemudian kita fullin lagi tuh ya, untuk oli remnya. Kita masukkan lagi, tuangkan sampai full. Nah, ini kita tes lagi nih. Kita tes lagi, kocok lagi. Nah, setelah coba dikocok perlahan, terus dimasukkan lagi, set. Nah, gitu ya. Jadi kita masih ngetes lagi. Nah, yang bawah juga sama, kocok lagi, perlahan tes. Ya, jadi biar nggak ada angin yang ada di dalam selang tersebut. Jadi harus benar-benar steril ya. Setelah semuanya udah oke, ini ya. Jadi pengecekan, dikocok, kemudian dikencangkan gitu. Harapannya di dalam selang tersebut udah tidak ada angin yang tersimpan. Jadi semua udah tinggal oli rem yang ada di dalam tersebut. Jadi penutup oli yang di tabung itu jangan ditutup terlebih dahulu. Oke, itu setelah itu kemudian kita rapihkan untuk kabel-kabelnya. Setelah rapi semuanya, kemudian kita pasang untuk ini ya, penutup olinya. Penutup olinya kita pasangkan, dan jangan lupa sambungkan soketnya. Jadi di situ ada soketnya, kabel untuk menghubungkan ke ini ya, dashboard mesin. Jadi ketahuan itu oli remnya masih ada apa enggak. Udah selesai semuanya nih guys, tinggal kita bersihkan sisa-sisa oli yang muncrat-muncrat tadi dengan air aja ya. Jadi tinggal disiramkan, gini ya, disiramkan, beresin, kemudian nanti tinggal kita tes
Sebelum kita jalan, kita tes untuk maju mundur cantik, bisa ngerem nggak dengan baik dan benar. Oke, udah selesai. Terima kasih. Kita cek ya, tinggal kita cek mobilnya. Ya, mau tahu berapa harganya? Cek berikut ini ya. Ya, oke guys. Tadi udah menonton videonya sampai habis kan. Jadi untuk harga eh, ongkos pemasangannya adalah 125.000. Kemudian untuk pembelian ini yang baru Sanico itu harganya 500.000 beserta oli remnya. Ya, oli remnya bisa Pestron atau SBOS. Itu jadi ini kemudian olinya satu botol sama pemasangan ongkosnya totalnya semua adalah 625.000. Jadi kalau uang 700.000 kembali 700 700 75.000 itu ya. Jadi total keseluruhan Sanikonya 500 plus satu botol oli remnya, kemudian sama ini yang baru itu dari si dan ongkosnya 125.000. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya pastinya adalah subscribe di Habibie Alika TV dan tungguin untuk segmen otomotif berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.